Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarida dengan nomor induk mahasiswa 8606676261. Di sini saya ingin memenuhi tugas filsafat ilmu tentang bagaimana cabang-cabang filsafat ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini ontologi berasal dari kata ontos dan logos, yang artinya yaitu keberadaan atau ilmu, yang mana dapat diartikan dengan adanya cabang filsafat yang belajar tentang hakikat dan keberadaan apa yang ada. Yang kedua yaitu epistemologi, adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, sumber, dan batas-batasan pengetahuan. Begitu juga dengan aksiologi, berasal dari kata aksios dan logos, yang artinya nilai dan ilmu. Cabang ilmu mempelajari nilai dan tujuan. Supaya lebih singkat ataupun bagaimana cara pemahamannya, di sini saya akan menggambarkan seperti kertas, ya kan? Kalau menurut ontologi, apa yang ada ini, apakah ini benar-benar merah? Nah, itu menurut ontologi. Sedangkan menurut epistemologi, ya kan, bagaimana kita tahu ini merah? Nah, baru kalau menurut aksiologi, kita tahu bagaimana ini merah dengan cara apa? Melihat dan merasakannya. Begitu juga seperti HP. Kalau menurut ontologi, apakah HP ini benda fisik sebagai sumber informasi? Baru menurut epistemologi, apa dampak penggunaan HP ini? Ya kan? Apa dampaknya? Tetapi kalau menurut aksiologi, ya kan, apakah HP ini dapat digunakan dan digunakannya untuk kegiatan positif atau negatif? Nah, begitu juga sebagai ibu rumah tangga, kayak benda seperti pisau. Pisau itu kalau menurut ontologi, apakah itu sebuah pisau, ya kan? Kalau epistemologi, ya kan, bagaimana tahu itu kita pisau? Dengan cara apa? Memegangnya, tajam, runcing, seperti itu. Dan kalau menurut aksiologi, pisau itu dapat dipergunakan untuk apa? Untuk kegiatan yang positif atau negatif. Seperti banyak kita positifnya memotong sayur, motong buah, itu menurut aksiologi yang positif. Tetapi kalau dia aksiologi yang negatifnya, yaitu bisa untuk pisau itu gunanya untuk apa? Menyakiti orang atau membunuh orang. Jadi tujuan dari aksiologi itu, satu bisa jadi tujuannya itu negatif atau tujuan positif, tergantung bagaimana cara orang itu melakukannya. Jadi bagaimana kita tahu atau bagaimana cara mudah kita untuk membedakan mana ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dapat digambarkan dengan cara kita gini, seperti kita minum kopi. Kalau menurut ontologi, kopi itu, apakah benar itu kopi? Nah, ya kan? Kalau menurut epistemologi, bagaimana tahu kita itu kopi? Dengan cara apa? Dengan cara meminumnya. Baru yang kedua, melihat warnanya, warna kopi. Kadang dengan aroma atau harum-haruman kopi, kita tahu, oh ini kopi, ini susu. Itulah cara epistemologi. Tapi kalau aksiologi, kopi itu bisa apa manfaat dari kopi tadi itu? Kopi itu bisa menyebabkan apa? Membawa kesehatan kah? Atau membawa penyakit? Seperti pokoknya kita minum kopi menjadi segar, menjadi tidak ngantuk. Tetapi kopi juga bisa menyebabkan lambung, sakit perut, dan bisa menyebabkan juga muntah bagi orang yang tidak biasa minum kopi. Jadi mungkin ini saja penjelasan saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin di sana-sini masih banyak kekurangan tentang penjelasan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita nanti baca singkat secara lengkap di modul kita masing-masing. Di sini saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.